Baik Lur, di sini kita akan sharing-sharing santai tentang beberapa daftar makam yang ada di Banyumas yang bisa teman-teman ziarahi. Namun sebelumnya perlu kita ketahui bahwa menapak tilas para sesepuh, para pendahulu-pendahulu kita, khususnya para wali-waliullah yang ada di Nusantara, seperti para wali songo, kemudian murid-murid beliau, penerus-penerus beliau, hingga kemudian kita juga harus mengetahui tentang tokoh-tokoh lokal atau sejarah-sejarah lokal para pendahulu-pendahulu kita, seperti khususnya di daerah Banyumas. Sebenarnya kalau kita bahas secara tuntas, itu sangat banyak sekali Lur, ya, tentang tokoh-tokoh, para kiai, para ulama yang ada di Banyumas ini sangat banyak sekali. Bahkan jumlahnya sampai mungkin hampir 50-an lah. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa simak untuk video kelanjutannya di konten-konten berikutnya. Di sini saya akan membahas beberapa makam-makam yang masyhur yang bisa teman-teman ziarahi. Untuk yang pertama adalah makam Mbah Makdum Wali atau Syekh Makdum Wali. Makam beliau ini ada di daerah Karanglewas, ya. Siapa sih Mbah Makdum Wali? Mbah Makdum Wali ini adalah sesepuh Banyumas. Beliau adalah seorang ulama besar yang memiliki kiprah dan peranan yang besar dalam proses islamisasi di Indonesia, khususnya di daerah Banyumas. Beliau ini adalah utusan dari Kerajaan Demak yang saat itu rajanya adalah Raden Fatah, ya. Kemudian beliau ini dulu hidup pada abad sekitar abad 16, ya, atau tahun 1500-an. Nah, saat beliau datang ke Banyumas ini, itu Banyumas saat itu di bawah kekuasaan dari Kerajaan Pasir Luhur, ya. Jadi beliau ini juga memiliki beberapa murid, bahkan pemimpin atau raja dari Pasir Luhur ini adalah murid dari beliau. Nah, itu yang pertama. Yang selanjutnya ada Mbah Abdus Somad Jombor yang makamnya ada di Cipete, Cilongok. Siapa sih Mbah Abdus Somad? Dia adalah seorang ulama besar yang juga memiliki jasa besar dalam proses islamisasi yang ada di Nusantara, khususnya yang ada di Banyumas. Beliau hidup sekitar abad ke-16, ya. Yang ketiga itu ada makam Syekh Abdul Malik. Siapa sih Syekh Abdul Malik? Beliau adalah seorang ulama besar yang makamnya ada di daerah Kedung Paruk. Beliau juga dikenal sebagai seorang mursyid thariqah yang sudah melahirkan banyak ulama, banyak kiai, banyak juga para habaib yang ngaji kepada beliau. Beliau memiliki banyak karomah yang sangat luar biasa. Diceritakan juga beliau sering bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Lalu selain Mbah Malik, ada juga di daerah Cilongok, itu banyak Lur, banyak di situ. Ada Mbah Nuh di Pageraji. Beliau ini seorang ulama ahli Quran yang juga hidup sezaman dengan waliullah yang ada di daerah Lesmana. Beliau adalah Mbah Musni, itu satu zaman. Mbah Musni juga seorang ahli Quran. Kemudian ada juga makam Kiai Ngabehi atau Mbah Singadipa. Beliau ini adalah seorang
panglima perang Pangeran Diponegoro yang melakukan perlawanan di daerah Banyumas Raya, terutama setelah Pangeran Diponegoro ditangkap. Jadi pasca Pangeran Diponegoro ditangkap, perlawanan itu tetap dilanjutkan. Nah, beliaulah pemimpin di Banyumas Raya. Ada lagi di Sokaraja itu makam Mbah Ilyas. Mbah Ilyas itu adalah ayah dari Syekh Abdul Malik. Mbah Ilyas juga seorang mursyid thariqah Naksabandiyah yang sudah berpuluh-puluh tahun belajar di Mekah. Lalu di Sokaraja juga ada makam para habaib, banyak loh. Oke, mungkin teman-teman bisa nantikan daftar beberapa makam lagi di next video ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi manfaat barokah. Allahumma amin.